Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10. Di sini kami akan menjelaskan dan mempresentasikan makalah kami yang berjudul membuat bahan ajar interaktif berbasis komputer. Selamat menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 10 akan menjelaskan mengenai membuat bahan ajar interaktif berbasis komputer yang terdiri dari Safitri Alfionita, Fahrizal, dan Indri Widyaningsih. Untuk bahan yang akan dibahas yaitu yang pertama, pengertian komputer dan bahan ajar interaktif. Kedua, fungsi dan kegunaan bahan ajar interaktif berbasis komputer. Ketiga, kelebihan dan keunggulan bahan ajar interaktif berbasis komputer. Keempat, unsur-unsur bahan ajar interaktif berbasis komputer. Dan yang terakhir, langkah-langkah membuat bahan ajar interaktif berbasis komputer. Untuk pengertian komputer, komputer berasal dari bahasa Latin yaitu compatur, yang berarti menghitung. Secara sederhana, setiap alat yang berfungsi sebagai alat hitung atau mesin penjumlah ataupun kalkulator dapat disebut sebagai komputer. Untuk masa sekarang ini, istilah komputer seringkali diartikan sebagai seperangkat alat pengolah data elektronik yang bekerja dan dikontrol oleh sekumpulan instruksi atau program yang terlebih dahulu disimpan ke dalam unit memori utama pada komputer tersebut. Menurut Robert, istilah komputer adalah suatu alat elektronik yang mampu melakukan beberapa tugas seperti menerima input, memproses input tadi sesuai dengan programnya, menyimpan perintah-perintah dan hasil pengolahan, serta menyediakan output dalam bentuk informasi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa komputer adalah sekelompok alat elektronik yang terdiri atas perintah input, alat yang mengolah input, dan peralatan output yang memberikan informasi serta bekerja secara otomatis. Sedangkan pengertian bahan ajar interaktif menurut Widlinus, bahan ajar interaktif adalah kombinasi dari dua atau lebih media. Bisa terdiri audio, teks, grafik, gambar, animasi, dan video yang oleh penggunanya dimanipulasi untuk mengendalikan perintah atau perilaku alami dari suatu presentasi. Nah, biasanya bahan ajar multimedia interaktif ini dirancang secara lengkap mulai dari petunjuk penggunaan hingga penilaian. Selanjutnya yaitu fungsi dan keunggulan bahan ajar interaktif berbasis komputer. Bahan ajar interaktif berbasis komputer memiliki beberapa fungsi, yaitu menyediakan bahan ajar yang sesuai dengan tuntutan kurikulum dengan mempertimbangkan kebutuhan peserta didik dan bahan ajar yang sesuai dengan karakteristik atau lingkungan sosial peserta didik. Nah, keunggulan di sini terbagi menjadi dua, yaitu keunggulan bagi peserta didik dan juga keunggulan bagi pendidik. Untuk keunggulan bagi peserta didik, yang pertama yaitu kegiatan pembelajaran menjadi lebih menarik. Karena yang pada awalnya hanya menggunakan buku, sekarang ditambah dengan adanya komputer ini, sehingga akan menarik perhatian siswa untuk belajar. Yang kedua yaitu dapat mengurangi ketergantungan terhadap kehadiran guru. Mengapa dikatakan seperti itu? Karena dengan adanya komputer ini, siswa bisa belajar atau
melihat pembelajaran melalui komputer, penjelasan yang ada di komputer, sehingga ketika guru tidak hadir, siswa tetap bisa belajar. Yang ketiga yaitu mempermudah mempelajari segala kompetensi yang harus dikuasai. Selanjutnya, kegunaan bagi guru. Yang pertama yaitu diperoleh bahan ajar yang sesuai tuntutan kurikulum dan sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik. Yang kedua, tidak lagi bergantung pada buku teks. Nah, karena pada dasarnya terkadang atau di tempat-tempat tertentu, daerah pelosok atau daerah terpencil, di sekolah tersebut terkadang sulit untuk mendapatkan buku. Jangkauan bukunya agak lama atau kadang buku-bukunya kurang banyak. Yang ketiga yaitu dikembangkan dengan banyak referensi sehingga memperkaya pengetahuan. Nah, melalui komputer ini guru bisa memperbanyak referensi. Jadi tidak hanya berpaku pada referensi atau buku yang ada pada guru, tetapi guru bisa berselancar melalui komputernya untuk memperbanyak referensi lagi. Yang keempat yaitu menambah pengetahuan guru dalam menulis bahan ajar. Kelima, membangun komunikasi belajar yang efektif walaupun jarak jauh. Nah, seperti yang telah kita alami selama lebih dari setahun ini, kita menggunakan jenis pembelajaran jarak jauh karena status kita yang tidak boleh berkerumul atau bergerombol, sehingga kita dituntut sebagai pendidik untuk bisa memanfaatkan tetap belajar bagaimanapun kondisinya. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan kelebihan dan keunggulan bahan ajar interaktif yang berbasis komputer. Kelebihan dan keunggulan yang ditawarkan dalam bahan ajar yang berbasis komputer itu ada banyak. Di antaranya yang pertama, komputer itu dapat mengakomodasi peserta didik yang lamban menerima pelajaran karena ia dapat memberikan iklim yang lebih bersifat afektif dengan cara yang lebih individual. Tidak pernah lupa, sangat sabar dalam menjalankan instruksi seperti yang diinginkan program yang digunakan. Yang kedua ada komputer dapat merangsang peserta didik untuk mengerjakan latihan, melakukan kegiatan laboratorium atau simulasi karena tersedianya animasi gerak, warna, dan musik yang dapat menambah realisme. Selanjutnya ada kendali berada di tangan peserta didik sehingga kecepatan belajar peserta didik itu dapat disesuaikan dengan tingkat penguasaannya. Yang keempat ada kemampuan merekam aktivitas peserta didik selama menggunakan suatu program pembelajaran. Itu memberi kesempatan lebih baik untuk pembelajaran secara perorangan dan perkembangan setiap peserta didik itu selalu dipantau. Yang kelima yakni dapat berhubungan dengan dan menggunakan peralatan lain seperti compact disc, video tape, dan lain-lain. Adapun menurut Prastowo, kelebihan bahan ajar berbasis komputer adalah yang pertama, dapat menayangkan informasi dalam bentuk teks dan grafik. Yang kedua, ada interaktif dengan peserta didik. Yang ketiga, dapat mengelola laporan atau respons peserta didik. Yang keempat, dapat disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Yang kelima, dapat mengontrol hardware media lain. Dan yang terakhir ada dapat dihubungkan dengan video untuk mengawasi kegiatan belajar peserta didik. Selanjutnya ada unsur-unsur bahan ajar interaktif berbasis komputer. Berdasarkan strukturnya, bahan ajar interaktif dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu CD interaktif dan orang. Struktur bahan ajar yang berbentuk CD interaktif itu meliputi 6 komponen, yaitu judul, petunjuk belajar, kompetensi dasar atau materi pokok,
informasi pendukung, latihan, dan penilaian. Sedangkan struktur bahan ajar interaktif berbentuk orang meliputi 7 komponen, yaitu judul, petunjuk belajar, kompetensi dasar atau materi pokok, informasi pendukung, latihan, tugas atau langkah kerja, dan penilaian. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Adapun langkah-langkah menyusun bahan ajar interaktif yang berbasis komputer yang di sini sebagai berikut. Yang pertama, judul itu diturunkan dari kompetensi dasar atau materi pokok sesuai dengan besar kecilnya materi. Yang kedua, petunjuk pembelajaran itu dituliskan secara jelas agar peserta didik mudah dalam menggunakannya. Yang ketiga, informasi pendukung dijelaskan secara jelas, padat, dan menarik dalam bentuk tertulis ataupun gambar yang diam maupun gambar bergerak. Yang keempat, tugas-tugas juga ditulis dalam program interaktif. Yang kelima, penilaian dapat dilakukan terhadap hasil karya dari tugas yang diberikan pada akhir pembelajaran yang dapat dilihat oleh pendidik melalui komputer. Yang terakhir, yang keenam, gunakan berbagai sumber belajar yang dapat memperkaya materi, misalnya dari buku, majalah, internet, dan jurnal hasil dari penelitian sebagai bahan untuk membuat program bahan ajar interaktif berbasis komputer. Adapun langkah-langkah menyusun bahan ajar menurut Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional tahun 2006. Adapun langkah-langkah pemilihan bahan ajar itu dapat dijelaskan. Yang pertama, dari mengidentifikasi aspek-aspek yang terdapat dalam standar kompetensi dan juga kompetensi dasar. Yang kedua, adapun identifikasi jenis-jenis materi pembelajaran. Yang ketiga, memilih jenis materi yang sesuai dengan standar kompetensi dan juga kompetensi dasarnya. Yang keempat, memilih sumber bahan ajar. Mungkin itu saja langkah-langkah dalam menyusun bahan ajar interaktif berbasis komputer menurut kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila banyak terdapat kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.